Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Jaka Ragamulya dari Pendidikan Sejarah Untirta. Yang dimana pada video kali ini saya akan melakukan sebuah review buku gitu, yang dimana buku ini sendiri buku tentang kepingan narasi Tionghoa Indonesia, yang mana buku ini sedikit menjelaskan tentang peran rakyat Tionghoa untuk kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Nah, mungkin saya akan langsung aja ke bab yang akan saya bahas, yang mana di sini di bab yang akan saya bahas ini akan menjelaskan itu apa sih peran penting dari rakyat-rakyat Tionghoa itu, baik dari organisasinya apa, terus peran mereka di Sumpah Pemuda, serta peran mereka pada periodisasi revolusi. Nah, yang dimana pada bab ini dijelaskan dulu bahwasanya rakyat Tionghoa ini bingung itu mereka itu masuk golongan apa, mana pada yang dimana pada masa itu pemerintah kolonial itu tidak menganggap rakyat Tionghoa ini kepada bagian pribumi maupun bagian elit kolonial. Nah, makanya di situ muncullah kebingungan atau keraguan bukan keraguan, kebingungan lah, yang dimana Tionghoa sendiri tidak termasuk pada elit kolonial atau bangsa Eropa, namun di satu sisi pun rakyat Tionghoa ini tidak termasuk ke dalam bagiannya pribumi. Nah, makanya di situ muncullah sebuah organisasi THHK, yang mana organisasi ini THHK atau Tionghoa Hoang Kuan ini dibangun untuk mengajarkan atau memperkenalkan adat-adat Tionghoa dulu kepada rakyat-rakyat Tionghoa. Setelah diperkenalkan, mereka akan diajarkan ke pendidikan, serta mereka akan diajarkan juga tentang hak-hak politik mereka gitu. Nah, sebab karena THK sendiri pun muncullah rasa nasionalisme Tionghoa kepada Hindia Belanda atau kepada bangsa Indonesia sendiri. Nah, setelah mereka muncul rasa nasionalisme, barulah mereka akan berbaur kepada organisasi pribumi gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya bab ini juga membahas tentang peran rakyat Tionghoa di periodisasi Sumpah Pemuda. Nah, yang dimana di periode Sumpah Pemuda ini ada dua tokoh, teman-teman, yang dimana yang pertama tokoh Lim Kong Hyun dan Yap Juan Bing, yang dimana mereka ikut aktif dalam organisasi pemuda lintas etnis, serta mereka juga aktif itu di surat kabar Linpo, yang mana Sinpo, yang mana surat kabar Sinpo ini sendiri berperan besar itu untuk membangun atau memperjuangkan hak-hak Indonesia itu, nama atau perjuangan Indonesia gitu. Nah, serta karena surat kabar Sinpo ini sendiri, mereka etnis Tionghoa ini sendiri menjadi akrab itu kepada pribumi, teman-teman. Nah, karena itulah muncullah istilah multi etnis, yang mana rakyat Tionghoa dan rakyat pribumi pun semuanya bersatu itu. Nah, serta pada revolusi kemerdekaan, seperti yang kita ketahui, pada revolusi kemerdekaan sendiri banyak peristiwa seperti peran besarnya dari Ji Qing Xiong, yang mana itu pada peristiwa Rangkas Dengklok, yang mana pada peran Ji Qing Xiong itu sendiri dia menyiapkan atau memfasilitasin Soekarno dan Hatta untuk berdiskusi tentang kemerdekaan Indonesia, untuk membuat Indonesia merdeka pada zaman itu, teman-teman. Mana padahal Ji Qing Xiong ini seorang petani, namun dia berani memberikan fasilitas itu untuk Soekarno dan Hatta tidak terdeteksi oleh bangsa Belanda. Nah, makanya etnis Tionghoa sendiri itu sangat berperan penting itu untuk kemerdekaan Indonesia. Namun sayang sekali, teman-teman, yang seperti saya bilang sendiri, sangat jarang itu penulisan sejarah tentang etnis Tionghoa sendiri. Padahal ya, kalau kita lihat ya, Tionghoa sendiri sangat berperan penting itu dalam mendukung atau memberikan loyalitas mereka untuk bangsa Indonesia sendiri. Serta bab ini juga menjelaskan gitu bahwasanya rakyat Tionghoa sendiri itu
mereka memiliki rasa nasionalisme yang sangat sangat tinggi. Namun sekali lagi teman-teman, sangat disayangkan ya, penulisan sejarah Indonesia atau sangat tidak populer itu tentang rakyat itu etnis Tionghoa. Makanya saya sedikit memberi masukan sih untuk sejarawan atau teman-teman sekalian untuk menulis atau mengangkat lagi itu tentang etnis-etnis Tionghoa ini untuk memperjuangkan rakyat-rakyat waktu mereka memperjuangkan hak mereka atau memperjuangkan kemerdekaan teman-teman. Nah makanya saya sedikit tadi kemarin atau semalam itu teman-teman sedikit susah untuk mencari sebuah sumber sejarah yang terkait Tionghoa Indonesia sendiri teman-teman. Mungkin itu saja untuk saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, thank you.